ya. Saya harus menjelaskan dulu, lalu saya berikan project. Jadi projectnya sebentar. Proyeknya sebentar, setelah saya berikan materi, ada project yang harus kalian kerjakan sebagai ini ya, pengganti minggu lalu. Harusnya minggu lalu saya jelaskan dulu, lalu minggu ini project, tapi karena saya tidak sempat masuk, jadi kita satukan di hari ini. Okay, there are 3 classes, class A, B, and C, and glad to meet you here again in our room Zoom. Oke, kalau misalkan mulai hari Kamis deh. Kalau misalkan suatu waktu saya mau masuk offline, ada yang bisa di hari Jumat. Tapi Ibu, kelas A bisa di Jumat pagi, Ibu. 7.30 bisa ya? Insya Allah bisa, Ibu. Iya, later I will tell you if I'm ready ya. Jadi saya akan infokan ke kalian. Karena Pak Kajur bilang sesekali masuk offline katanya. Iya, sebenarnya saya mau sekali masuk offline, cuma apa ya, ruangan yang terbatas sebenarnya. Dan tidak bisa langsung 3 kelas, kecuali kalau misalnya kita menggunakan ruangan seminar. So, ya kalau memang tidak bisa kita gunakan ruangan seminar langsung 3 kelas, ya satu-satu, tapi mungkin ada yang di hari Jumat. Nanti ya. Semoga kita bisa ketemu dulu 1 kali offline atau 2 kali before we end this semester. Okay, so now I will continue our material today, and it's about talking about time, dates, and appointment. Kalau kalau saya bilang apa bahasa Inggrisnya jam berapa sekarang? Ada yang tahu? Apa bahasa Inggrisnya jam berapa sekarang? What time is it now? Yeah, what time is it? What time is it? Atau what time is it now? Nah, it's 11:3 ya, 11:03. Nah, itu kalau kita menyatakan dalam bentuk British style. Itu sebenarnya sederhana, misalnya 11:04 it's 11:4 atau 11:30 11:30. Tinggal kita sebutkan angkanya ya. Misalnya 11:30 berarti 11:30. 11:10 berarti 11:10. Namun saya juga mau ajarkan yang American style yang pakai half past 2 atau 10 to 3 dan sebagainya. So let me share the material. Ya, talking about time, dates, and appointments. Ada kemarin ketua tingkat yang tanya saya juga, katanya apa materinya minggu lalu. Saya bilang masukkan saja ini. Ya, jadi topik ini 2 kali kita pelajari di minggu lalu dan minggu ini. Talking about time, dates, and appointments. Ya, kita lihat dulu topik overview-nya. This meeting focuses on helping students use English to make, confirm, and manage appointments. Apa itu appointments? Ada yang tahu apa itu appointments? Kalau time, waktu. Kalau date, Tanggal. tanggal. Oke. Waktu, tanggal, dan apa itu appointment?
Temu, Ibu. Hmm? Janji temu. Ya, janji temu. Ya, jadi janji temu appointment, kita biasa buat appointment itu misalnya kalau kita ke klinik atau mungkin kita ke rumah sakit, kita harus melakukan janji temu dulu dengan dokter. Jadi appointment itu adalah janji temu kita buat kita janjian dulu lah sebelum bertemu itu appointment. Kemudian apa ini? And manage appointments in healthcare setting. In administrative roles, being able to communicate about time, schedules, and appointments accurately is essential. Ya, penting. Ya, penting untuk mengkomunikasikan tentang waktu, tentang jadwal, tentang janji temu, itu sangat penting. For example, when confirming a patient's visit or arranging a doctor's schedule. Jadi ketika kita mengkonfirmasi kehadiran seorang pasien, kemudian mengatur jadwal dokter misalnya ya. So today we are going to talk about telling time. Ada prepositions of time juga. Nah, kita perhatikan di sini language focus, telling time. Ada digital time spoken form. Nah, kalau misalnya saya tanya Irga, kelas A. Irga, what time is it now? It's 11:07 ya. Bisa kita katakan it's 11:07, itu orang sudah tahu bahwa jam 11:07. Apalagi kalau misalnya kita perjelas dengan it's 11:07 a.m. Berarti jam 11 pagi. It's 11 a.m. Tapi kalau misalnya malam berarti it's 11 p.m. Ada antemeridium, ada postmeridium. Jadi untuk AM and PM itu ada yang tahu waktunya bagaimana? Kalau AM itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 1 subuh sampai jam 12 siang. Terus untuk PM itu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Oke. 00 ya. 00 AM. Jadi dini hari, jam 12 dini hari. Sorry. Ya, until ya 11:59. Ya. 11:59 AM. Ya. Di sini juga AM. Kalau PM berarti 12:00 ya, PM until 11:59 PM. Sudah benar ya ini? Wait. 23 Ibu. 23 Bu. 9. 9 Ibu. 23:59. Oke. Kalau di ini sebenarnya di barat itu sebenarnya tidak ada istilah waktu itu hanya 00 ya, 00:00 until 12. Tidak ada sebenarnya 13
14, tidak ada jam 13, 14, jam 15 kayak kita, misalnya jam 15 berarti jam 3 sore. 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23. Makanya dia pakai AM, makanya dia pakai AM PM. Karena untuk membedakan mana siang, mana malam. Nah, kita kan tidak perlu kita katakan tidak perlu kita katakan AM PM. Kita cukup katakan jam 9 pagi atau jam 9 malam, jam 11 pagi, jam 11 malam. Nah, kita juga kalau misalnya dalam bentuk tertulis itu ya tinggal kita tuliskan. Kalau misalnya kita mengatakan 15.00 itu pasti pasti yang ada di pikiran kita bahwa 15.00 itu pasti jam 3 sore, tidak mungkin jam 3 subuh. Kalau jam 3 subuh pasti kita tuliskan 03.00. Kecuali kalau misalnya ada di Indonesia ya, kecuali kalau misalnya ada keterangannya 3.00 sore atau 4.00 sore. Kalau tidak ada, berarti orang menganggap bahwa 03.00 atau 04.00 itu ya dini hari kalau di Indonesia, subuh. Tapi kalau kita tuliskan 16.00, 17.00, orang sudah tahu bahwa oh ini sore. Nah, karena di sana tidak ada peristilahan jam seperti itu, makanya dia pakai AM PM. Ya. So, misalnya kalau dini hari 00.00 AM until 11.59 AM. Kayak kita sekarang masih AM ya. Nah, nanti setelah jam 12, jam 12 siang, nah sudah masuk PM until 11.59 PM. Oke. Kemudian misalnya ya, what time is it now? It's misalnya jam 8. It's 8 o'clock. Kalau misalnya 8.15, kalau apa sih ya istilahnya, kalau misalnya kita pakai British style itu kan tinggal kita katakan 8:15. What time is it now? 8:15. Berarti jam 8.15. Atau 8:30, 8:45, 8:05, 8:55. Itu kan sebenarnya yang biasa kita pakai kalau misalnya kita mau singkat saja. Nah, tapi kalau misalnya di American style itu penamaannya sedikit berbeda. Misalnya kalau jam 8.15 berarti it's a quarter past 8. 15 itu selalu tidak dikatakan 15, tapi kalau misalnya dalam jam itu dikatakan quarter. Kalau 30 itu half. Ya. Jadi kalau itu saja, kalau 15 quarter, kalau 30 half. Nah, kemudian karena jam 8:15, jadi kita pakai pas. Pas itu artinya lewat. Kalau to berarti belum, sebelum jam yang ditentukan. Jadi misalnya 8.15 berarti untuk mudahnya kita tentukan dulu, oh lewat 8.15 berarti jam 8:15 kita tentukan dulu, oh berarti pas. Karena 15 jadi kita pakai quarter. Jadi kesampingkan dulu ini it's a-nya ya. Jadi misalnya oh 8.15 berarti kita tulis pasnya dulu. Kemudian sudah pasnya tentukan menitnya. Kita tulis menitnya dulu, quarternya dulu, baru jamnya. Jadi kalau misalnya 8.15 berarti it's a quarter past 8. Quarter past 8. Kalau misalnya 8.30 berarti tetap kita gunakan pas karena lewat jam 8:30. Namun karena 30 itu selalu dikatakan half, berarti half past 8. Ya, menitnya dulu baru jamnya. Ingat. Kemudian 8.45. Nah, kalau 8.45 berarti 15 menit lagi jam 9. Nah, karena 15 menit lagi jam 9, artinya belum jam 9 ya, berarti kita pakai to. Ya, kita tidak pakai pas, tapi kita pakai to. Kemudian to di sini menuju jam 9 berarti bukan lagi 8 tapi 9. Nah, karena 8.45 itu adalah 15 menit lagi jam 9 berarti kita pakai quarter. It's a quarter to 9. Jadi kalau baru menuju, misalnya menuju jam 8, menuju jam 9 itu kita pakai to. Tapi kalau lewat kita pakai pas.
Kemudian, ya, kalau misalnya kita lihat lagi, di bawahnya itu 805. Berarti it's 5. Boleh tidak saya ini? Tidak bisa ya, kayak gini. Oke, jadi kita kembali ke 805. Nah, karena lewat berarti kita ambil pasnya dulu, kemudian menitnya 5, 5 berarti it's 5. It's 5 past 8. Nah, di bawahnya lagi, ini menuju ya, menuju ke jam 9. 5 menit lagi ke jam 9, berarti kita tidak pakai pas, tapi kita pakai to. Kemudian menitnya dulu, 5 menit, lagi jam 9, berarti 5 to 9. Oke, bisa dipahami sampai sini? Atau ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya. Jadi sebelum kita kasih clear dulu satu, kemudian kita pindah lagi. Coba Fasya dari kelas B. Kalau misalnya jam misalnya jam 8, jam 10. Jam 10 misalnya lewat 20. How to tell in English? It's 10:30. 20, 10, 20. It's Half kita pas pakai pas ya, kita pakai pas karena lewat. Lewat berapa? lewat 20. 20 itu apa bahasa Inggrisnya? 20. 20 ya. Berarti it's a 20. Past 10. past 10. It's a 20 past 10. Jadi menitnya dulu baru jamnya. Oke, thank you. Kalau misalnya jam nih. Coba kelas C lagi, kelas C. Coba kelas C. Coba kelas C aktifkan kameranya. Kelas C coba Andini, Novita. 11.50. It's apa? Ini menuju ke jam 12. menuju ke jam 12 berarti kita pakai to atau pas? To. To. Menitnya dulu berarti berapa? Berapa menit lagi? 10. Berapa? Berapa menit lagi menuju ke jam 12? 10 10 menit. menit lagi, Bu. Oke, so apa? It's a 10. It's a 10. It's a 10 It's to a 10 to 12. 12. 12. Ya. It's a 10 to 12. Jadi seperti itu kalau American style. Kalau misalnya jam 2 misalnya. Jam 2.31. Coba apa? It's coba Jauhar. Jauhar Zahran dari kelas A.
231. Apa kira-kira? Dua tiga satu. Dua tuh. Jangan dulu. Kita pakai to atau pakai pas? Pas. Bu, boleh izin bertanya dulu, Bu. Iya. Berarti kalau yang American style sama yang British tadi ada kayak ditukar ininya, Bu, menit sama jamnya begitu, Bu. Kayak kalau British yang lebih duluan itu jamnya baru menitnya. Kalau American lebih duluan jamnya atau bagaimana, Bu? Iya, kalau sebenarnya ya, kalau secara umum itu biasa singkatnya orang katakan saja, mana tadi ya. Misalnya nih, misalnya 8 o'clock, kemudian 8:15. Nah, kalau American style itu menitnya dulu baru jamnya. Tapi kalau British style langsung ya jamnya dulu baru menitnya 8:15, 8:10 gitu. Iya, makasih, Bu. Oke, kita kembali ke Jauhar ya. Baik Ibu, izin menjawab. Mhm. 31 past 2. Oke, boleh sih. 31 pas 2. Jadi 31 kan 31 ya. Berarti jam 2 lewat 31. Namun bisa juga kalau kita mau pakai bisa juga kalau kita mau pakai to. It's Bisa juga. 2:31. Ya, kalau to berarti 29 menit lagi jam 3. Berarti kalau 29 bahasa Inggrisnya apa? 29 to 3. 3. Ya, it's 29 to 3. Oke. Tapi kalau singkat, kalau apa ya? Kalau sebenarnya kalau di American pun sudah apa ya? Kalau misalnya ada istilahnya kan bahasa spoken dan bahasa written. Jadi bahasa pada saat kita berbicara dan bahasa pada saat kita menulis terkadang beda. Jadi kalau misalnya orang spoken saja, jadi misalnya di kehidupan sehari-hari dia apa sih namanya bercakap sehari-hari. Nah, dikatakan saja 10, misalnya what time is it now? Misalnya it's 10:30, it's 10:10, it's 10:20. Nah, itu kan singkatnya seperti itu, tapi saya mau mengajarkan juga ke kalian bahwa ada yang seperti ini. Ya, ada mungkin kalian sebenarnya juga sudah pelajari di bangku sekolah dulu. Kalau yang mungkin pernah belajar, ada yang pernah belajar sebelumnya tentang ini? Pakai past and to? Atau memang tidak ada? Waktu belajar bahasa Inggris tidak pernah? Atau ada, tapi sudah lupa? Ada Bu. Begini. Ya, tapi lupa-lupa nih, Bu. Oh iya. Iya, jadi ada penamaan jam seperti ini. Itu penekanannya sebenarnya ya. Jadi bukan cuma misalnya 8:30 atau misalnya
to 30, bahwa ada juga loh seperti ini. Jangan sampai nanti misalnya kalian merasa asing bahwa, oh adakah yang seperti ini? Misalnya kalau misalnya 15 kita katakan quarter, kalau misalnya 30 kita pakai half, ternyata ada yang seperti ini. Tapi kalau misalnya sebenarnya kalau bahasa sehari-hari, kalau orang bertanya, biasanya singkatnya, saya pun kalau misalnya ditanya, what time is it now? Kalau misalnya 11.30, saya langsung katakan saja 11:30. Ya, singkatnya kan seperti itu. Saya tidak lagi menggunakan sebenarnya style yang seperti ini. Misalnya half past 11 ya. Saya lebih gunakan 11:30. Namun ada loh seperti ini. Maksudnya ada how to express the time, ada yang seperti ini. Walaupun di kehidupan sehari-hari mungkin kita lebih sering menggunakan yang 8:05, 8. Nah, tidak ada yang salah ya. Apalagi kalau misalnya bahasa spoken itu bahasa sehari-hari, misalnya pada saat kita bercakap ya kita yang simple-simple saja, namun ada seperti ini. Itu ya. Kemudian saya hapus ini. Jadi sudah paham ya? Atau ada yang belum paham? Kalau ada yang belum paham, silahkan bertanya. Saya jelaskan kembali kalau misalnya ada yang belum paham. Jadi kalau pas berarti lewat, kemudian menitnya dulu baru jamnya. Kalau menuju kita pakai to. Tapi menujunya itu misalnya ya 8:45, jangan lagi di sini to 8, tapi to 9 karena menuju ke jam 9. Jadi perhatikan menuju ke jam berapa. Yang jelas menitnya dulu, baru jamnya. Yang jelas menitnya dulu baru jamnya. Bisa bertanya, Bu? Oke, silahkan. Yang di atas tuh, Bu, kenapa ada yang Kak? It's Seno Ficariani dari Kesce, Bu. Kenapa? Bagaimana cara membedakan itu? Yang di atas kan ada yang it's a quarter, baru ada yang tidak pakai a, Bu. Oh, sorry. Lupa. It's a semua. Ya, saya tadi fokusnya ke jamnya saja ya. It's a 5:08, it's a 5:09. Sama saja. Oke, ada lagi? Ya, kalau tidak ada kita pindah ke materi selanjutnya. Expression to ask and tell time. Ya, jadi ini bisa kita katakan what time is your appointment? Ya, jadi misalnya jam berapa janjianmu, jam berapa janji temumu? What time is your appointment? Kemudian dikatakan it's at 10:30. Nah, kan 10:30 atau your appointment is at 2 p.m. Boleh juga seperti itu. Nah, kemudian kita berbicara tentang dates, tanggal. Days of the week. Ya, days of the week ya, I think you already know about this. Monday to Sunday ya. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, days of the week. And then about months, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Kemudian untuk penulisan tanggal itu kita pakai ordinal numbers. Ordinal numbers for dates ini ya. First, second. Kalau Oke, jadi kita lanjut dulu ya. First, second, third, fourth, fifth, sixth, kemudian 21st, 22nd, 23rd, itu semacam yang membedakan untuk numbernya, karena kita pakai first, kita tidak pakai one. Beda kalau cardinal number. Kalau cardinal number kan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. dan seterusnya. Kalau ordinal numbers, first, second, third, fourth, fifth, sixth. Jadi ada di belakang misalnya fourth, th, fifth, th ya misalnya.
5th, like this. Ini ordinal numbers untuk penamaan tanggal sebenarnya Pak, seperti ini. Karena ordinal numbers itu lebih kepada urutan, kemudian tingkatan, itu kita pakai ordinal numbers. Tapi kalau cardinal numbers itu kalau kita mau menyatakan jumlah. Misalnya, how many a mobile phone do you have? Kau punya mobile phone berapa, ya? Jadi kalau misalnya menyatakan jumlah, kita pakai cardinal number, misalnya I have 1 atau I have 2 mobile phones. Jadi untuk jumlah kita menggunakan cardinal number 1, 2, 3, 4 until dan seterusnya. Kalau urutan tingkatan itu kita pakai ordinal numbers. Nah, untuk dates sendiri kita pakai ordinal numbers karena menyatakan urutan, ya. So for example, what date is today? Sekarang 30th, ya. Nah, today is the 30th of October. Atau your appointment is on Monday, March 11th. Jadi bisa kita tuliskan dalam dua cara, misalnya 28 Oktober 2025. Kita tuliskan seperti kalau di Indonesia kita kan kalau misalnya penamaan tanggal itu kita tulis tanggalnya dulu. Ya, kita tulis tanggalnya dulu, baru bulannya, kemudian tahunnya. Kalau di UK, di American itu bisa keduanya sebenarnya. Penulisannya itu bisa tanggal dulu baru bulan, baru tahun, bisa juga bulan dulu baru tanggalnya. Tapi kalau misalnya tanggalnya dulu baru bulannya, itu biasa pakai of. Jadi kalau ini cara bacanya 28 of October. 28 ini ya, ini 28 of October. 28 of October 2025 atau the 28th of October 2025. Bisa juga yang kedua ini, bulannya dulu baru tanggalnya. Misalnya hari ini, what date is today? Today is October 30th, ya. October 30th 2025 atau 2025. Kemudian prepositions of time itu untuk kata depan atau preposisi yang bisa kita gunakan untuk menyatakan waktu atau untuk menyatakan days and dates, untuk menyatakan tahun, untuk menyatakan bulan, itu kita pakai at. Bisa kita pakai at, on, dan in. Tapi diperhatikan penggunaannya. At itu digunakan for exact time. Jadi waktunya sudah pasti, sudah jelas. Jadi misalnya like this, at 9 o'clock atau at midnight. Kalau on itu untuk hari, for days and dates, untuk hari dan tanggal. Jadi misalnya on Monday, bisa kita kata tidak pernah kita mengatakan in Monday, tapi on Monday. Misalnya what day is today? Tapi tidak pakai on ya kalau seperti itu. Atau misalnya when will you want to go to misalnya Jakarta. Kemudian dikatakan I will go to Jakarta on, ya. Tidak pernah kita katakan I will go to Jakarta in. Itu in tidak digunakan untuk menyatakan hari. Jadi untuk menyatakan hari itu preposisinya kita menggunakan on. Misalnya I will go to Jakarta on Sunday, hari Minggu. Saya akan ke Jakarta hari Minggu. I will go to Jakarta on Sunday, on Monday, on Tuesday, on Friday, on Saturday. Intinya kalau menyatakan hari itu kemudian ada preposisi, itu kita menggunakan preposisi on. Bisa juga on July.
On July 10th. Itu on July 10th kalau misalnya tanggalnya ikut. Misalnya 10 Juli berarti on July 10th. Tapi kalau misalnya tanggalnya tidak tercantum, tidak ikut, itu kita pakai in. Nah, ini yang ketiga in. In itu bisa untuk bulan, bisa untuk tahun, bisa juga untuk parts of day. Jadi misalnya in June ya. Nah, kalau misalnya bulannya saja yang disebutkan, kita katakan saja misalnya in June atau in October, in March, in August. Itu kalau bulannya saja. Tapi kalau kita sebutkan tadi tanggalnya juga, ikut tanggalnya, kita pakai on. Misalnya ya, when was you born? Kapan kamu lahir? When was you born? Misalnya, I was born on July 10th. Tahun berapa? Kalian tahun berapa lahir? 2000 berapa? 2007, Ibu. 2007 misalnya. Misalnya 10 Juli 2007 berarti I was born on July 10th, 2007. Ya. When was you born? I was born on July 10th, 2007. Atau misalnya kamu cuma mau sebutkan bulannya saja. I was born in July. Atau I was born in October. I was born in December. I was born in January. Kalau misalnya bulannya saja pakai in. Jadi in itu untuk month, years, and part of days. For example, in June, in 2025, atau in 2025, atau in the morning, in the afternoon, in the evening, itu bagian part of day. Nah, kemudian di sini ada contoh kalimatnya. Your appointment is at 10:30 atau your appointment is at 10:30. The doctor is available on, ya. The doctor is available on Tuesday. Jadi dokternya itu ada di hari Selasa. We will open in the afternoon. Kami akan buka di sore hari. We will open in the afternoon. Kemudian expressions for making and confirming appointments. Misalnya kita mau buat appointment, berarti kalau making appointment itu berarti misalnya ya seorang pasien atau keluarga pasien datang ke sebuah klinik untuk making appointment. Kemudian nanti pihak administrator yang confirm an appointment. Jadi misalnya di sini dia katakan, I would like to make an appointment with Dr. Ahmad, please. Atau misalnya, can I see the doctor this afternoon? Is there an available time on Friday morning? Kemudian dikonfirmasi janji temunya, kalau misalnya administratornya atau siapa. Nah, ini yang biasa dikatakan. Your appointment is confirmed for Monday at 9 a.m. Let me repeat, your appointment is on March 5th at 2:30 p.m., right? Please come 10 minutes earlier to fill in the form. Kemudian, changing or canceling appointment. Ya, kalian bisa katakan, I would like to change my appointment, atau can we reschedule? Can we reschedule it for tomorrow? Atau I'm sorry, I have to cancel my appointment. Kalau misalnya mau cancel atau mau changing. Nah, coba kita latihan dulu ini sedikit. Fill in the blank with the correct preposition of time. Add on, in. The clinic opens apa? At. Ya, karena specific time. The clinic opens at 8 a.m. The doctor is available on Tuesday. We will close in the evening. Oke. Ini 7:30, 8:45. Oke. Ada masalah ini ya. Oke, any questions? Ada pertanyaan sampai di sini? Talking about dates.
Nah, ini example dialognya. Jadi situationnya, a patient calls or visits the clinic to make an appointment. Kemudian di sini ada receptionist and patient. Ada example dialognya. Ada yang mau bantu saya bacakan, 2 orang? Please raise your hand. Ya, Novi Haryani and Irga. Novi sebagai resepsionis, Irga sebagai pasien. Coba. Good morning, Healthy Life Clinic. How can I help you? Sure. When would you like to come? Let me check. Yes, she's available at 9:30 a.m. All right. So your appointment is on Thursday at 9:30 a.m. You're welcome. See you then. Oke, thank you Novi and Irga. Dari kelas C dan dari kelas A. Oke, so ya, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke project. Ini yang saya tandai. I mark the red one. Oke, so tugasnya adalah write a short dialogue. Ya. Ditulis saja dulu, belum role play. Masih tulis saja dulu. Write a short dialogue 8 until 10 lines, 8 sampai 10 baris for a situation where you, situasi di mana kamu satu membuat appointment, make an appointment for a dental checkup. Apa itu dental? Ada yang tahu dental? Gigi. Gigi ya. Gigi. Gigi. Berarti kamu buat appointment untuk dental checkup, untuk check up gigi. Entah misalnya giginya berlubang kah, atau mau cabut gigi, atau mau pasang kawat gigi, it's up to you. Yang jelas situasinya di dental checkup. Buat appointment, kemudian nanti ada confirm the appointment. Berarti ada yang mungkin sebagai pasien, ada yang sebagai resepsionis atau administrator. Confirm the appointment time and date. Ya. Jadi gunakan tadi yang saya ajarkan, time-nya and date-nya, preposisinya bagaimana. Kemudian situasi yang ketiga, jadi ini satu apa sih namanya? Satu percakapan saja ya. Jadi 8 sampai 10 baris ini sudah mencakup ini 3. Oke. Jadi tadi di dalam satu percakapan itu kamu sudah buat appointment, kemudian ada yang konfirmasi appointment, kemudian di akhir nanti di reschedule. Mungkin karena tiba-tiba dia lupa kalau misalnya di tanggal itu misalnya ada meetingnya atau apa, jadi dia reschedule. Kan tadi ada kan saya tadi kasih juga ini how to cancel atau changing ini kan. Berarti kamu nanti pakai kalimat-kalimat ini, frase ini. Misalnya I would like to change, misalnya I'm sorry I forgot, I would like to change my appointment. Jadi nanti ada kira-kira nanti seperti ada yang seperti ini, atau mungkin kamu pakai can we reschedule it for tomorrow kah atau apa, atau can we reschedule on Monday, on Sunday, ya it's up to you. Jadi intinya situasinya itu kamu datang ke dental klinik, kemudian kamu melakukan dental check up, kemudian ada yang confirm appointment-nya menggunakan tadi frase-frase dan kalimat-kalimat yang sudah saya ajarkan, kemudian ada reschedule it to another day. Jadi kamu kerjakan berpasangan.
Kalau misalnya di dalam satu kelas ada yang ganjil, ya boleh cari pasangan, misalnya mungkin teman kosnya atau saudaranya. Nanti pada saat pengumpulannya tetap masing-masing mengumpulkan di link. Misalnya Fasya, misalnya siapa ya? Fasya dengan Ratu misalnya ya, sama-sama kelas B misalnya. Fasya tetap submit di link Google Drive, Ratu juga tetap submit. Walaupun dengan dialog yang sama. Supaya pada saat nanti saya cek tugasnya itu terlihat semua. Maksudnya masing-masing dari kalian ada. Nanti jangan sampai nanti misalnya Fasya, karena Fasya misalnya yang submit, Fasya misalnya tugasnya sudah 5, Ratu mungkin baru 4, padahal sebenarnya sama-sama karena makanya saya bilang walaupun sama dialognya karena berpasangan tetap masing-masing submit di foldernya masing-masing. Tulis tangan saja. Oke? Got it? Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya stop share. So I think that's all ya. Tapi Ibu, Ada ini kenapa? kapan deadline-nya ini Bu? Oh, deadline-nya hari apa ini? Hari Kamis, Dek. Deadline-nya hari ini saja karena bukan Jianu juga toh, bukan juga merekam. Deadline-nya hari ini di jam ya paling lambat jam 7 malam. Jadi silahkan koordinasi sama sama partnernya. Di sini Bu bertanya, berarti dalam satu kelas kan 33 orang. Kan ganjil, berarti ada yang 3 orang Ibu? Tidak. Satu kelompok. Enggak usah. Dua orang saja. Nanti makanya tadi saya bilang, kalau ada yang ganjil, nanti cari pasangan saja. Boleh teman kosnya kah, atau saudaranya, sepupunya. Begitu maksud saya. Yang tidak ada pasangannya, boleh sendiri, tapi anggap misalnya, ini kan bukan praktek juga, atau tulisan Ji. Jadi bisa sama teman yang lain lah. Tapi kalau misalnya 3 orang, bisa juga sih sebenarnya 3 orang. Kalau misalnya kalian mau ada yang diajak kerjasama, tapi pasti barisnya juga berbeda. Kalau 3 orang tidak 8 sampai 10 baris. Ya mungkin kalau yang 3 orang itu kalau 2 orang kan 8 sampai 10, berarti masing-masing 4 kali atau 5 kali. Berarti kalau yang 3 orang ya 15 lah, 15 baris. 55. Nah, ataukah mau dengan teman yang lain. Jadi tetap 8 sampai 10 baris. Maksudnya teman yang lain ya kalau ada yang misalnya yang punya teman kos atau mungkin ada yang punya keluarga, punya adik, kakak, boleh seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? So, if there is no questions, ketua tingkat tetap ini ya, perhatikan siapa temannya yang
datang, siapa temannya yang datang dan siapa yang tidak datang. Tinggal kamu screenshot saja sebenarnya. Oke? Ketua tingkat? Iya, Ibu. Okay, thank you ya for your help. Okay, so I think that's all for our meeting today. Thank you for your attention and your participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Min.